Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta izil wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal kafikaini. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal kafikaini. Ya Muayyad, ya Macan, ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam program Serba-Serbi Ramadan Talk Show Religi. Masih bersama saya Mawar Rusyelia. Dan alhamdulillah luar biasa hari ini tamu istimewa kembali hadir di studio Sultra TV. Dan kita ke sebelah kiri ada sahabat saya, guru, mentor bisnis saya, sekaligus ketua Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Sulawesi Tenggara, yang saya cintai, yang saya banggakan, Ibu Hajah Rujuwati Harun SE. Selamat datang di studio Sultra TV. Bu Mawar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Puasanya masih semangat? Semangat. Masih harus semangat. Alhamdulillah. Istimewa sekali kita akan berbicara tentang bagaimana kiprah pengusaha-pengusaha muslimah yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan untuk informasi yang pertama, tentunya pemirsa Sultra TV di rumah ingin tahu apa sih IPMI gitu ya? Apa sih masih belum familiar di telinga kita. IPMI itu apa? Nah, sekarang ketuanya langsung yang akan berbicara tentang sejarah IPMI di Sulawesi Tenggara. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. IPMI didirikan pada tahun 2015 di Jakarta, dan kebetulan yang menjadi ketua umumnya adalah Ibu Ingrid Kansil. Ibu Ingrid dan Kansil. yang menjadi sekjen adalah Ibu Nur Wahidah Saleh. Di dalam perjalanan seiring berdirinya IPMI ini, Sultra pun
dijadikan salah satu target untuk dibentuknya IPMI. Masya Dan Allah. alhamdulillah tahun 2017 saya diberikan amanah untuk membentuk dan mendirikan IPMI di Sulawesi Tenggara. Baik, berarti kiprah IPMI di Sulawesi Tenggara mulai tahun 2017 melangkah ke tahun kelima ya, sudah satu periode nih kalau kepengurusan ya. Dan alhamdulillah saya juga diberikan amanah untuk menjadi bagian dari IPMI wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, ketika membentuk IPMI ini, adakah mungkin hal-hal yang menjadi tantangan? Karena membuat sebuah organisasi, apalagi mengumpulkan ya komunitas-komunitas pengusaha muslimah itu tentunya ada tantangan tersendiri. Ada tantangan nggak ketika dulu Ibu Ketua membentuk komunitas ini? Kalau tantangan sih pasti ada. Pasti ada. Tapi bagi saya tantangan itu bukanlah suatu penghalang untuk menjalankan satu roda organisasi. Masya Allah. Saya berprinsip bahwa di dalam satu organisasi yang penting kita bisa saling memahami, saling menghargai, saling asah, asi dan asuh di dalam membesarkan satu organisasi. Insya Allah kalau niat kita baik, Allah akan meridhoinya. Masya Allah. Satu poin penting ya yang selalu saya ambil dari setiap tamu saya adalah ini baru kita buka sudah ada poin penting. Kita harus menjadi apa tadi Bu? Mengambil sesuatu hal yang jangan memberatkan gitu ya. Tantangan itu jangan dijadikan beban, tetapi bagaimana kita mampu mengatasi setiap tantangan yang ada. Dan saya ingat sekali support dari almarhumah Ibu Gubernur ya, Ibu Agistariani Alimasi terhadap pembentukan PW IPMI. Mungkin bisa diceritakan support beliau kepada IPMI Sulawesi Tenggara. Iya, saya tidak bisa memang melupakan andil dari beliau yang waktu itu belum menjadi istri gubernur ya. Belum ya. Saya sampai merinding kalau mengingat beliau. Waktu itu memang beliau berada di Kendari pada saat kita akan pelantikan. Dan saya tahu beliau adalah sahabat dari Ibu Ingrid Kansil. Waktu itu beliau sudah punya agenda akan ke NTB, akan melakukan pelatihan pembuatan tenun untuk di NTB. Tapi saya membujuk beliau, Bu, ini Bu Ingrid loh Bu, mau datang ke Kendari. Ibu, masa Ibu tidak ada di Kendari? Ibu Ingrid mau datang. Aduh, bagaimana ya, agenda saya ini sudah tidak bisa ditunda. Saya bilang, Bu, tundalah saya bilang. Masa kedatangan Bu Ingrid, dan Bu Ingrid berpesan ini Bu, kalau bisa Ibu ada di Kendari. Dan alhamdulillah sehari sebelum kita acara pelantikan, beliau mengabarkan, ternyata acara saya di NTB bisa ditunda. Dan itu adalah kesyukuran yang luar biasa bagi saya, karena beliau itu sangat mensupport untuk kehadiran IPMI di Sulawesi Tenggara. Masya Allah. Artinya ini the power of silaturahmi ya. Betul. Bagaimana kita menjalin komunikasi silaturahmi yang baik ya dengan teman-teman, terutama dengan mitra-mitra pemerintah juga, supaya keberadaan organisasi kita ini bisa disupport begitu ya. Dan kalau berbicara tentang IPMI selama satu periode ini, hampir satu periode ini, tentunya ada program-program yang sudah dilakukan oleh IPMI di Sulawesi Tenggara. Program apa saja itu? Alhamdulillah kalau program-program yang kita laksanakan sejak berdirinya IPMI di Sulawesi Tenggara, itu banyak pelatihan-pelatihan yang kita berikan khususnya untuk UMKM. Kebetulan kami juga adalah Fasnas, fasilitator nasional dari Badan POM Pusat. Fasnas BPOM ya? Ya, yang sudah berbasis kompetensi, dan alhamdulillah Sultra itu hanya berdua dari seluruh IPMI seluruh Indonesia, hanya dua yang diberikan kesempatan dan yang lolos untuk menjadi Fasnas yang berbasis kompetensi, yaitu Sultra dan tepuk tangan dulu dong IPMI Sultra, luar biasa. Hanya dua provinsi berarti ya, Masya Allah. Baik. Saya juga tidak menyangka kalau saya juga lolos dalam audisi ini, karena kan yang menyeleksi sudah bukan dari IPMI-nya tapi sudah dari Badan POM-nya langsung. Iya. Dan alhamdulillah ini suatu prestasi yang tentunya sangat membanggakan untuk IPMI Sulawesi Tenggara ya, karena menjadi terpilih dua wilayah yang terpilih di antara provinsi-provinsi yang lainnya, Masya Allah. Dan ketika berbicara program tadi sempat disinggung tentang program-program pelatihan ya, bagaimana mengembangkan pelaku-pelaku usaha kecil menengah ya. Nah, dari Ketua IPMI sendiri ya, apalagi kita seorang pengusaha muslimah,
tentu berat menumbuhkan motivasi atau keinginan menjadi pengusaha ya. Kita sebagai seorang perempuan terkadang terjebak dengan stigma di masyarakat, seorang perempuan itu sudahlah jadi ibu rumah tangga saja ya. Padahal kita punya potensi sebetulnya menjadi seorang pengusaha. Nah, kira-kira ada tips nggak dari Ibu Ketua IPMI untuk membangkitkan motivasi atau menggali potensi wirausaha yang ada dalam diri kita? Ya, sebenarnya kita ini sebagai seorang perempuan, sebagai ibu rumah tangga adalah anugerah yang diberikan oleh Allah. Perempuan itu sebenarnya seorang yang multi talent. Tidak seperti dengan laki-laki. Multi talent plus multitasking ya. Segalanya dimiliki oleh perempuan. Kalau bagi saya ya tidak ada sebenarnya kesempatan yang kita sia-siakan di dalam hidup ini. Dari dalam rumah pun kita dapat menciptakan satu usaha. Apalagi sekarang era digital. Sangat-sangat potensi dan memudahkan untuk kita jualan. Kita mungkin sambil masak, dan dari masakan kita pun, ini hal yang kecil ya, dari masakan kita pun sebenarnya itu sudah bisa kita jadikan sebagai satu usaha. Betul. Kendari mempunyai potensi dari kulinernya itu sangat banyak, seperti kayak sinonggi ya, dari sagu. Ini adalah satu hal yang sebenarnya menjadi tantangan bagi kita perempuan, bagaimana kita mengangkat dari sagu ini, makanan dari sagu ini yang bisa untuk menjadi makanan yang ya syukur-syukur untuk bertaraf nasional. Betul. Ini menjadi warisan ya, ciri khas. Betul. Ya. Masya Allah, luar biasa. Di segmen yang pertama kita mengupas tuntas tentang sejarah IPMI di Sulawesi Tenggara, kemudian program-program yang sudah dieksekusi oleh IPMI Sulawesi Tenggara, dan nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang apa saja sih potensi usaha yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara. Baik, setelah jeda iklan berikut, kita akan kembali lagi dalam program Serba Serbi Ramadan Talk Show Religi bersama Sultra TV.